Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengarkan oleh Sultan Syahrir. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita agar Indonesia masuk ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita menggembirakan untuk bangsa Indonesia bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang tidak lagi menguasai negeri ini karena telah dikalahkan oleh sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai negara kita. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita minta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Maka dari itu, ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian setuju, bagaimana kalau kita langsung menjumpai Bung Karno ke rumahnya? Setuju? Setuju. Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ada Bapak di dalam, ada perlu apa? Begini Bung, ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, begitu. Silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin bicara hal yang penting. Baiklah, akan saya temui mereka. Ya, silakan duduk. Dengar dari istri saya, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Jadi begini Bu, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Jadi kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak, kita tidak bisa menunggu lama lagi. Karena ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita terima jika kita senekat itu dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Untuk apa kita menyiapkan kesempatan ini? Nanti saja setelah hal ini dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat ini dengan PPKI terlebih dahulu. Karena takutnya Jepang akan mengetahui rencana ini dan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara agar Indonesia bisa merdeka. Tapi kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang kembali berkuasa di negeri ini. Dan juga masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bung? Lagi pula mereka masih muda dan cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan, Bung? Baiklah Bung, bagi kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan Soekarno enggan mengikuti kita. Bagaimana jika kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi gimana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana tempatnya aman dan lokasinya juga strategis. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Bung, kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta.
Apa tujuan kalian bawa kami kemari? Maaf atas perencanaan dari Ibu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bu. Bukankah Soekarno sudah katakan kalau masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang merupakan janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Selamanya kita harus menunggu Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat kita yang bertahun-tahun sebelum pun kepada mereka sendiri. Mereka berapa bahas di segala saat. Dengar saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Misalnya, tolong melepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Karno, tolong melepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya tahu pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum bisa mempertimbangkannya dengan baik. Tapi saya yakin kita semua pasti bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Tetapi, apakah bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Tentu mungkin. Asalkan kita semua berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Gimana, Pak? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kesempatanku? Ini dia udah. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah kalian berdua saja, ini bagaimana? Setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Sepanjang Jakarta sudah siap. Kita akan melaksanakannya esok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita melaksanakannya di Kemana Mayataya Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, keamanannya juga bagus, tempatnya strategis, dia adalah orang Jepang yang membantu kemerdekaan Indonesia. Sudah, kita ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Salam, ada apa ya? Kami ada apa, Bu? Benar Pak begitu? Kalau begitu, apa maksud? Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apa ada benar di kertas? Saya ambil Pak. Ini sudah ditulis.
Bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi ini? Menurut pendapat saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa teks proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapatan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Jadi karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi haruslah atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Baiklah, usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok dilangsungkan? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Lalu, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikannya? Tapi, Ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kita buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita memiliki niat untuk membuatnya. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta.